Nah, sebelum kita ke contoh soal, mari kita ketahui dulu apa tujuan dari penilaian kinerja portofolio. Nah, tujuan dari penilaian kinerja portofolio adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah portofolio yang dibentuk telah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi, dan dapat diketahui juga portofolio mana yang memiliki kinerja yang lebih baik. Di dalam penilaian kinerja portofolio, terdapat 3 metode penilaian kinerja portofolio. Metode-metode yang dipergunakan ini untuk menilai kinerja portofolio umumnya. Yang pertama ada indeks Sharpe. Diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi. Nah, premi risiko adalah selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata tingkat bunga bebas risiko. Yang kedua ada indeks Trainer. Diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta. Nah, beta adalah risiko pasar atau risiko sistematis. Dan yang terakhir ada indeks Jensen. Metode ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas, yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal, yaitu contoh soal menghitung kinerja portofolio. Berikut data tingkat keuntungan portofolio A, B, dan C, tingkat keuntungan pasar secara tingkat bunga bebas risiko selama beberapa periode. Nah, ini data yang diketahui, yaitu ada 9 periode, sudah diketahui RP, RPA, RPB, RPC, dan seterusnya. Nah, langkah pertama yang kita harus isi dan harus kita ketahui yaitu rata atau RPI-nya. Nah, cara mencari RPI yaitu periode 1 sampai 9 kita tambahkan. Lalu kita bahagi dengan 9. Kenapa dibagi 9? Karena di sini ada 9 periode. Jadi kita harus membagi dengan 9. Jadi rata-ratanya yaitu 18,0. Yang sebelahnya juga sama semua. Selanjutnya kita mencari SDPI. SDPI atau standar deviasi return portofolio, yaitu rumusnya kalau misalnya kita pakai Excel kita menggunakan rumus STDEV, yaitu STDEV kita drag dari periode 1 sampai 9, lalu kita tutup kurung. Nah, kita dapat kita drag saja ke samping supaya lebih cepat, dan ini kan rumusnya sama, jadi kalau kita drag ke samping dia otomatis. Selanjutnya kita akan mencari BPI atau beta portofolio. Nah, kalau di Excel mencari beta portofolio itu dengan menggunakan SLOPE atau slope. Nah, ini kita drag yang pertama, tabel pertama sampai periode 9, lalu kita drag yang RM atau rata return pasar, tutup kurung. Nah, kita sudah dapat. Selanjutnya sama, kita buat seperti tadi. Ini juga. Dan yang terakhir
ini kita 2 kali. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan 3 metode untuk menjawab untuk menghitung kinerja portofolionya. Nah, yang pertama kita menggunakan metode index Sharpe, yaitu rumusnya kan SPI sama dengan RPI dikurang RF dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini kan sudah kita ketahui RPI-nya ini kita kurangkan dengan RF. Bentar. Ini kita kurangkan dulu. Lalu kita bahagi dengan standar deviasi. Nah, sama. Kita kurangkan. Ini juga. Yang terakhir. Jangan lupa dipakai tutup buka kurungnya. Nah, ini dia hasil dari index Sharpe. Selanjutnya kita mencari index trainer. Nah, di sini rumusnya sama seperti index Sharpe, cuma bedanya kalau index trainer itu dibagi dengan beta portofolio. Kalau tadi kan kita bahagi dengan standar deviasi, kalau index trainer ini kita bahagi dengan beta portofolio. Jadi rumusnya RPI dikurang RF, lalu kita bahagi dengan kita kurangi dulu, lalu kita bagi. Nah, yang terakhir lalu kita bagi. Nah, kita sudah menemukan indeks trainernya. Sekarang yang terakhir kita mencari indeks Jensen, yaitu RPI dikurang RF dulu, lalu kita kurangkan dengan RM dikurang dengan RF, lalu hasilnya kita kali dengan beta portofolio. Ini lumayan panjang rumusnya, jadi kita harus teliti, jangan sampai salah pencet. RM dikurangi dengan RF bahagi dengan beta portofolio. Nah, sekarang yang B ya. Jangan lupa tutup buka kurungnya. Selesai. RM kurangi dengan baru ini kita sorry. Nah, yang terakhir kan kita kurangkan saja, ini dikurangi dengan ini, lalu kita ulangi lagi, ini dikurangi dengan ini, kita bahagi dengan beta portofolio. Nah, jadi ini hasil dari indeks Jensen. Baik, ini yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.